Walaupun menyeramkan tapi menggemaskan gitu ya. Seperti mungkin ada gigi-giginya atau matanya yang cukup tajam. Nah, itu koleksi Labubu ini tuh semakin meledak gara-gara si Lisa Blackpink memegang boneka Labubunya waktu itu di sosial media. Dan halo semuanya, kembali lagi di Ngomongin Bisnis bareng gue Sisi. Dan seperti biasa di Ngomongin Bisnis, kita akan ngobrolin hal seru mengenai bisnis, marketing, dan branding. Di mana hal ini bakal relevan nih buat kamu yang lagi memulai bisnis. Nah, karena kita hari ini bakal ngomongin tentang fear of missing out alias FOMO. Pasti kalian pernah dengar dong kalau FOMO ini biasanya identik dengan Gen Z gitu ya yang tertarik untuk membeli produk atau beli dari brand tertentu karena takut ketinggalan nih. Nah, gimana sih cara kita menggunakan fear of missing out ini sebagai strategi bisnis? Yuk simak terus pembahasannya sampai selesai supaya kalian makin ngerti tentang strategi ini. Apa itu FOMO? FOMO atau Fear of Missing Out adalah perasaan yang membuat kita khawatir atau cemas karena ketinggalan sesuatu yang penting atau yang lagi seru atau hype yang terjadi gitu ya saat ini. Biasanya perasaan ini muncul ketika kita melihat orang lain, terutama di media sosial, sedang melakukan hal-hal yang sedang tren belakangan ini. Contohnya seperti menonton konser, membeli barang baru, atau sekedar melakukan kegiatan-kegiatan yang lagi hype ya, atau lagi banyak orang lakuin saat itu. Nah, istilah FOMO ini memang lagi populer nih di kalangan Gen Z. FOMO sebenarnya udah ada dari zaman sebelum era digital. Tapi sekarang ini kalian bakal merasa lebih lagi ada FOMO-FOMO ini karena dengan sosial media kita dapat melihat apa yang dilakukan orang lain di sosial media dari liburan mereka, makanan mereka, fashion terbaru atau hal-hal lainnya gitu ya yang langsung terpampang di handphone kita. Jadi ketika kita melihat orang lain melakukan atau membelikan hal-hal tertentu, kita jadi ngerasa harus ikutan gitu, harus ikutan beli dan cobain supaya kita nggak ketinggalan trennya. Lalu kenapa sih FOMO terjadi? Jadi FOMO ini bisa terjadi karena kalangan anak muda mulai mantau nih sosial media. Karena dengan sosial media kita jadi banding-bandingin hidup kita dengan orang lain tuh ya. Kok dia ngelakuin ini, kok dia beli ini, kok dia bisa begitu. Jadi dengan adanya banyak platform ya mulai dari Instagram, Twitter, TikTok, dia semakin banyak mengakses ya dunia luar melalui handphonenya di sosial media gitu ya. Mereka malah jadi gampang mengakses kehidupan orang lain sehingga mereka terinfluence atau merasa harus berpartisipasi nih dalam sebuah event atau liburan atau acara-acara tertentu yang membuat mereka tuh ngikutin tren gitu. Dan mereka cemas kalau mereka nggak lakuin itu bakal jadi kayak orang nggak ngerti gitu apa yang dia tinggalkan gitu ya, apa yang happening di luar sana. Dan ini ngaruh ke perbandingan sosial. Ketika kita melihat ke orang lain, kita jadi melihat mereka kok hidupnya lebih menarik ya, kok mereka hidupnya cenderung lebih keren ya, karena ya mereka terpicu oleh FOMO ini gitu. Karena ini yang bikin mereka ngerasa kayak ketinggalan sesuatu yang penting atau merasa tidak relevan. Nah, konsep seperti ini makanya ada namanya tuh social comparison theory di mana individu membandingkan diri mereka sendiri dengan orang lain sebagai penilai gitu ya. Kayak jadinya mereka melihatnya tuh diri mereka negatif karena mereka ngerasa tidak sesempurna orang lain. Padahal yang mereka konsumsi kan juga campuran dari kolektif berbagai kehidupan orang lain yang tercapture bagus-bagusnya doang. Lalu selanjutnya juga dengan adanya FOMO ini mereka jadi terhubung sebagai makhluk sosial ya, di mana mereka punya keinginan kuat untuk saling terhubung dengan orang lain. Ketika mereka melihat orang lain berinteraksi dan melakukan sesuatu yang baru, mereka merasa kayak pengen ikutan dan pengen ikut mencoba. Dan kita biasanya merasa terdorong untuk merasa ketinggalan gitu kalau kita nggak ikutan dengan tren yang sedang ada. Dan ini membuat ketersediaan informasi di era digital ini membuat kita tuh gampang terupdate berita secara real time, di mana informasi yang melimpah ada yang baik dan buruk ya. Kalau yang ibaratnya baik ya kita jadi semakin pintar, tapi kalau misalnya kita melihatnya cuman kemewahan, gimana caranya kaya dan lain-lain, itu mungkin kita akan jadi terinfluence untuk membandingkan diri kita dengan versi sempurnanya orang lain dan terasa kalau kita nggak ikutin kita jadi kudet gitu ya, semacam
kayak kurang update. Nah, lalu kenapa sih kita bahas ini di channel Ngomongin Bisnis? Ya karena FOMO ini bisa jadi salah satu teknik marketing di mana dengan FOMO kita membangun strategi yang efektif dalam marketing. Sebagai brand atau perusahaan menggunakan strategi ini sebenarnya menciptakan rasa urgency untuk menarik perhatian konsumen. Nah, terutama di generasi muda ini atau yang tadi kita sebut Gen Z atau di bawahnya lagi gitu ya, itu akan terhubung melalui sosial media atau berita-berita secara online atau sekarang juga banyak media yang membahas tren-tren yang terjadi di dunia di luar sana gitu ya. Dan ini membuat strategi FOMO ini bisa dilakukan dengan dua jenis, yaitu dari perusahaan sebagai trendsetter atau pencipta tren atau sebagai pengikut tren yang ada. Nah, biasanya perusahaan yang berani membuat trendsetter gitu ya, perusahaan yang cukup besar karena mereka punya audiens yang sudah sangat luas, dia sebagai lead marketnya di industri mereka dan juga mereka punya budget yang lebih besar juga. Sedangkan perusahaan-perusahaan lain yang justru benchmarknya masih perusahaan yang lebih besar lagi itu justru mereka tidak bisa melakukan yang trendsetter itu karena memang ada beberapa batasan-batasan yang mereka belum bisa capai. Nah, untuk itu mereka bisanya adalah pengikut tren, di mana mereka ikutan tren-tren yang justru di luar sana lagi hype. Nah, ini biasanya digunakan oleh para UMKM. Dan walaupun kebanyakan ada yang menciptakan tren di pasar adalah perusahaan-perusahaan yang besar, bukan berarti sebenarnya nggak mungkin juga loh bisnis-bisnis yang masih menengah atau masih UMKM itu bisa menjadi trendsetter. Sebenarnya bisa-bisa aja, cuman ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya dalam marketing FOMO ini. Sebagai pencipta tren, kalian juga harus mempersiapkan beberapa hal sebagai berikut. Oke, kita bahas satu persatu tentang bagaimana caranya menerapkan strategi FOMO dalam dunia marketing. Di mana limited edition release itu banyak meluncurkan produk-produk dalam jumlah yang terbatas dan menciptakan eksklusivitas. Misalnya seperti merek fashion lokal gitu ya. Mereka mengumumkan bahwa mereka hanya memproduksi hanya 100 baju gitu ya. Nah, itu kan membuat kalian tuh terlihat eksklusif dan konsumen merasa ada dorongan membeli sebelum produk itu habis. Nah, ini nih yang bikin pola pikirnya konsumen bahwa mereka kalau nggak segera beli, kapan lagi? Mereka mungkin bisa nggak kedapetan produk ini. Tapi pastiin ya, produk kalian tuh juga harus bagus. Kalau misalkan produknya nggak bagus, mereka juga ngerasa nothing tulus kalau nggak beli produk kalian. Yang kedua, itu bisa menggunakan countdown, timers, atau semacam flash sale gitu ya. Nah, dengan penggunaan countdown timers ini dalam promosi juga merupakan strategi untuk menciptakan FOMO. Misalnya nih, di e-commerce sering kan menggunakan timer atau flash sale yang waktunya tuh tersisa berapa jam lagi gitu ya, atau berapa menit lagi. Dan ini membuat mereka tuh check out sekarang gitu. Penawaran khusus ini bisa membangun urgency sehingga mereka ngerasa kalau mereka nggak gunain atau check out flash sale ini, mereka nggak bisa dapat diskon. Atau mereka harus lomba-lomba atau slot flash sale-nya tuh masih ada. Jadi mereka akan segera check out saat itu juga. Selain flash sale, kita juga ngomongin tentang media sosial dan influencer. Dan di media sosial itu, influencer tuh masih sangat berpengaruh pada menciptakan tren FOMO ini gitu ya. Karena mereka memposting pengalaman seru tentang suatu produk sehingga memicu perasaan ingin mengikuti pengalaman hal tersebut. Jadi misalnya kayak banyak brand nih yang seringkali bekerja sama dengan influencer, mempromosikan produknya, mencoba makanannya, datang ke tempatnya. Itu yang menciptakan buzz gitu ya. Buzzer gitu sebagai meningkatkan rasa FOMO karena kok banyak banget nih yang lagi datang ke sana. Itu yang mereka pengen ciptain. Brand yang sukses menerapkan strategi FOMO ini adalah marketing Pop Mart yang kemarin sempat hype ya. Nah, ini viral banget dengan koleksi Labubunya. Dan Labubu sebenarnya salah satu karakter dari series The Monsters. Berbeda dengan karakter biasanya yang lucu gitu ya, Labubu sebenarnya ada USP-nya tersendiri karena dia menonjol dan walaupun lucu tapi menyeramkan. Walaupun menyeramkan tapi menggemaskan gitu ya. Seperti
mungkin ada gigi-giginya atau matanya yang cukup tajam. Nah, itu koleksi Labubu ini tuh semakin meledak gara-gara si Lisa Blackpink memegang boneka Labubunya waktu itu di sosial media. Dan gara-gara itu jadi orang-orang pada FOMO gitu, apalagi yang suka sama Korea ya, mungkin jadi tahu gitu si Lisa Blackpink pakai beli si Labubu ini, kita juga harus punya misalnya kayak gitu. Nah, popularitas Labubu ini tumbuh karena strategi FOMO dalam marketing yang memadukan media sosial dan influencer dan eksklusivitas dari snob effect serta efek strategi massal bandwagon effect. Pokmart sering merilis edisi terbatas dari Labubunya, bahkan ada yang mystery box gitu, untuk menciptakan urgensi dan kalangan kolektor yang agar segera membelinya sebelum kehabisan. Dan mereka akan mencari koleksi-koleksi yang sulit atau rare gitu ya. Dan ini menyebabkan produknya terjual habis terus dalam hitungan hari, bahkan di berbagai negara termasuk Indonesia. Menggunakan strategi FOMO dalam marketing ternyata memang terbukti efektif dan dapat menggait generasi muda gitu ya. Dan strategi FOMO dalam marketing ini bekerja dengan mendorong urgensi dan meningkatkan keinginan konsumen, terutama dengan strategi seperti penawaran terbatas, flash sale, kolaborasi, dan influencer juga. Jadi, kalau brand kamu target audiensnya adalah Gen Z atau anak-anak muda, nah strategi ini bisa banget loh dicoba. Mungkin segitu dulu untuk pembahasan kita tentang strategi FOMO dalam marketing. Semoga episode kali ini bisa bikin kamu punya insight lebih lagi untuk menumbuhkan bisnis kamu menggunakan strategi FOMO ini. Jangan lupa untuk like, share video ini, dan jangan lupa kalau ada saran mengenai tema-tema atau komentar mengenai video ini, silakan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe untuk channelnya Melon Branding Agency untuk dapetin insight lainnya tentang dunia bisnis, marketing, dan branding. Dan kalau kamu punya kesulitan dalam mengembangkan brand kamu, jangan lupa Melon Branding Agency bisa ngebantu kamu untuk meningkatkan citra brand kamu dan membangun persepsi yang tepat untuk brand kamu agar semakin sukses di pasar. Oke, gitu aja. Kalau gitu, jangan lupa untuk nonton terus Ngomongin Bisnis di episode selanjutnya. Bye-bye.